ini saya mau berbagi tentang langsung aja ya, tentang pembuatan daftar pustaka, daftar gambar, sama daftar tabel secara otomatis di Microsoft Word. Langsung aja kita bikin sebuah file baru, Microsoft Word, misal namanya testing. Kita buka. Laptopnya lagi bermasalah, agak lemot. Oke, di sini yang pertama kita pastikan dulu untuk si headingnya kita setting. Kita modify untuk setting headingnya. Misalkan kita bikin yang bab 1 ini, oke. Terus kita rata kiri, oke, sesuai, oke. Misalkan ini bab 1 pendahuluan. Terus bab 2 misalkan teori. Bab 3 desain. Oke, sip. Terus kita setting juga heading 2 nya. Kita setting, meded nomornya kita setting ini aja. Oke, heading 2. Oh ya, dia belum bold ya. Kita setting bold. Terus di sini kita setting juga untuk sip. Sekarang sini latar belakang. Terus satu lagi misalkan batasan masalah. Yang ketiga misalkan sistematika penulisan. Ini contoh aja ya. Nah, kemudian sini kita misalkan masukkan asal. Nah, bagi teman-teman yang ini kan harusnya dia ada formatnya nih, kayak Times New Roman, terus spacingnya berapa. Kita bisa modify, ini kita bisa edit Times, ini di base nya 12, kemudian ini warnanya kita bikin hitam. Terus di paragraf kita bisa setting ini untuk indentasinya bisa kita setting. Nah, dia langsung sesuai. Nah, kemudian kita misalkan pengen masukin gambar nih, kita coba cari dulu gambarnya. Gambar yang aman di mana ya? Ntar malah, kita coba cari di Google deh, gambar, biar nggak ada. Nah, misalkan contoh seperti ini, kita coba buka. Ntar kalau cek di file saya ntar ada gambar aneh-aneh, bahaya. Kita save, kita masukin, oke, save. Kita cari lagi, sekarang ini Lope, kita open, kita save, oke. Kita ambil 3 lah, itu lagi. Nah, ini orang cerdas nih, biar kebetulan cerdas kita. Oke, save, kita close. Kita buka di download. Oh, ada 3 nih. Kita copy. Situ satu, jangan semua, jangan langsung, kita satu-satu. Kita paste di sini. Nah, ini karena dia belum nempel. Nah, biasanya kalau teman-teman yang baru-baru, mungkin bukan jurusan informatika, biasanya si gambarnya itu dia kalau misalkan di inspect kayak gini, biasanya dia kayak gini, ada spasi. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena si gambarnya dia belum inline. Nah, biar dia inline, kita bisa klik gambarnya, masuk sini. Nah, ini bisa di sini, atau bisa juga sini, klik kanan,
wrap text bisa, inline bisa, atau di format picture juga bisa. Bukan ini bos. Nah ini bisa, ini juga bisa, sama ya. Nah, atau kalau saya karena sering masukin gambar ke dalam laporan, saya di sini di ribbon ini saya tambahkan more comment. Terus di sini kita all, terus kita cari in dari i ya, inline. Nah ini kita masukin, nah ini udah ada. Terus add. Nah karena udah ada dia nggak perlu. Oke. Nah, klik ininya. Nah di sini ada nih inline with text, kita klik. Nah dia langsung inline, bisa hapus nih. Oke, gampang kan? Sip. Nah kemudian kita masukin semua si gambarnya kita masukin, kita inline biar dia rapi, kita masukin lagi, inline lagi. Oke sip. Nah sekarang gimana sih caranya bikin agar si numbering di gambarnya dia otomatis? Kita kecilkan biar gak terlalu besar, biar dia oh ini kita centering. Untuk bikin numbering gambar otomatis, kita bisa klik kanan, insert caption. Nah di sini. Nah di sini ada option label, position, exclude label from caption. Nah ini kita bisa pilih mau dikasih nama apa nih awalnya, mau figur atau gambar atau tabel atau table. Nah ini kan ini gambar, kita pilih gambar. Kemudian kita di sini kita numberingnya kita setting. Nah ini include chapter number, kita pastikan checklist agar nantinya dia ada poin ini 1.1 seperti itu, heading 1. Oke. Nah dia seperti ini. Cuman kalau misalkan pengen seperti ini, itu harus ada, biasanya harus si headingnya dia harus disetting dulu. Tuh dia jadi gambar 2.2 padahal dia 1. Nah kan dia otomatis kan ketika dia di back dia langsung jadi 1 lagi. Kita coba cek lagi. Oke. Nah dia yang bawah dia langsung otomatis nambah 2. Jadi nantinya ketika kita masukin gambar 1000 pun dia akan otomatis disesuaikan, gak akan jadi harus merubah sendiri gitu. Nah ini biar dia sesuai bisa kita Ctrl B, Ctrl I. Oh iya lupa. Nah ini biar teman-teman bisa lihat apa yang saya ketik. Saya pakai sebuah aplikasi. Udah muncul belum dia? Harusnya dia udah muncul. Nah di bawah nih ada nih, keluar nih. Lihat aja di sini ya, di bawah sini. Apa yang saya ketik akan kelihatan di sini. Nah di sini kita masukin, misalkan ini gambar in state. Kemudian yang bawah juga kita masukin, kita masukkan numberingnya. Nah dia otomatis karena yang atas dia 1.1, yang bawah juga jadi 1.2. Misalkan ini gambar hati unca, biar gak pusing ini kita hilangkan aja. Ini misalkan ini gambar abstrak. Oke. Sip, kita save. Nah sekarang gimana caranya biar bisa bikin si daftar pustakanya otomatis? Nah, kita masuk ke reference, kita masuk ke insert table of figure. Nah di sini kita pilih gambar atau tabel atau apa nih. Nah untuk si yang pilihan ini kita samakan dengan si yang ini. Jadi kalau ketika kita masukin di sini figur, berarti nanti di atas kita masukin juga figur di sini. Ketika insert table of figure kita masukinnya di sini figur atau gambar. Karena kita pakai gambar, kita pakai gambar. Oke. Nah dia langsung nih masuk. Atasnya dia tinggal tambahin daftar gambar. Nah, ini kita bikin heading 1 aja.
cuman karena kita nggak butuh number ini, kita hapus biar yang bawah dia otomatis. Oh iya, nah seperti itu. Kita bikin setting 1. Oh iya, dia otomatis ngikut ya. Biar aman sih bisa aja sih gini. Nah seperti itu. Kemudian ini biar dia sama, tinggal kita kasih ini biar dia nggak ada yang bold. Nah kalau misalkan kita tambahin lagi, kita copy misalkan yang ini, kita masukin di sini, otomatis dia masukin numbering. Seperti ini, masukin lagi gambar struct 2, kita save. Nah di sini di atasnya tinggal kita rubah aja, tinggal kita update, klik kanan update fill. Nah di sini mau nge-update halamannya aja atau mau nge-update list gambarnya. Nah misalkan kita coba update halaman, nah dia cuma ngerubah yang ini aja. Nah kalau kita coba rubah update si listnya, dia akan nambah. Nah cuman yang atas dia otomatis balik lagi. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita pengen nambahin si tabel, misalkan di sini kita bikin tabel segini misalkan, hilang dia. Tes. Nah seperti ini, kita save. Nah untuk tabel sama seperti tadi, kita klik di sini, klik kanan, insert caption, pilih tabel. Oh iya, untuk settingannya kan biasanya kalau di setiap setiap perguruan tinggi itu ada aturan. Kayak misalkan numbering gambar harus ada di bawah, terus untuk numbering tabel harus ada di atas tabelnya. Nah bisa di setting di sini, bisa setting di sini, apakah di above atau below. Di above misalkan, nah dia di atas. Terus apa ini tabel tes, kita setting biar dia lengkap. Nah untuk tabel juga sama, dia sama kayak tadi, kita masukin dulu daftar tabel. Terus kita masukin di sini, masuk ke reference, masuk ke insert tabel, masuk ke sini tabel. Oke. Nah langsung masuk dia. Terus oh iya, daftar pustaka ya, satu lagi maaf, lupa. Daftar pustaka kita masukin dulu juga, daftar pustaka. Nah untuk daftar pustaka dia beda cerita, dia bukan lagi di insert table of figure, tapi di isi table of content. Masukin ini. Wah dia langsung seperti ini ya. Kenapa dia seperti ini? Bentar, aku balik dia. Salah pilih. Ini yang bawah ya, yang kedua ini, otomatis tabel 2. Coba aja, kalau belum sesuai tinggal dirubah aja. Ini. Nah terus kalau misalkan kita nambahin lagi di bawah, misalkan di sini di desain kita tambahkan sub menu, misalkan desain tampilan misalkan, terus pesan. Seperti ini misalkan. Dugem itu ya. Tinggal ke atas, kita klik kanan. Nah kalau ini bisa di bawah sini, klik kanan update, terus di sini di atas
update entry table. Nah, dia langsung nambah. Ini kalau misalkan ada perubahan tinggal gini aja, dia otomatis nge-update sendiri. Oke, itu aja sih untuk informasi, tutorial informasi 16 menit lumayan lah. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sedang mengerjakan skripsi.